Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-75, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari seorang nabi yang bernama Hagai. Nama Hagai berarti perayaan, yang merupakan salah seorang dari ke-12 nabi kecil dan penulis kitab Hagai di dalam Perjanjian Lama, di mana Nabi Hagai ini hidup sejaman dengan Nabi Sakaria dan berkarya sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Dan nama Hagai tertulis sebanyak 12 kali di dalam Alkitab, dan ada 2 kitab yang menuliskannya, yaitu kitab Esra dan Hagai. Dan pertama kali ditulis nama Nabi Hagai di dalam Esra 6 ayat 14. Dan Hagai disebut juga dengan nabi atau utusan Tuhan. Kita akan baca dulu dalam Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Ya. Dan kisah hidup dari Nabi Hagai memang tidak tertulis secara detail dalam Alkitab Perjanjian Lama, tetapi kita akan membahas bagaimana pemakaian Tuhan atas Hagai sebagai seorang nabi. Dan kita melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan Nabi Hagai, di mana Hagai, kitab Hagai ini adalah kitab yang pertama dari ketiga kitab nabi pasca pembuangan yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Hagai, Sakaria, Maleaki. Dan jika kita melihat dari firman Tuhan, maka usia Hagai ketika menulis kitab ini sekitar usia 70-80 tahun, di mana tanggal penulisan kitab ini jelas, yaitu pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia. Dan Nabi Hagai dan Nabi Sakaria adalah 2 orang nabi yang bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Kita baca dalam kitab Esra 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Dan Hagai, Nabi Hagai memulai pelayanannya sekitar 16 tahun setelah kepulangan kembali orang Yahudi ke Yehuda. Jadi di mana pekerjaan pembangunan bait suci kemudian dilanjutkan sebagai upaya dari Nabi Hagai dan Sakaria yang terus menyuarakan perintah Tuhan. Dan ini kita bisa lihat bahwa pada tahun 520, Hagai yang ditemani dengan Nabi Sakaria yang lebih muda itu mulai mendorong Zerubabel dan umat Yahudi itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah.
Dan 4 tahun kemudian bait suci selesai dibangun dan ditahbiskan. Ini bisa dilihat dalam kitab Esra 4 ayat 1 sampai dengan kitab Esra 6 ayat 22. Nah, kita akan melihat kitab Hagai yang ditulis oleh Nabi Hagai ini. Dan Nabi Hagai itu mewartakan pesan bahwa tanah mereka, tanah Yahudi telah dinajiskan oleh karena dosa bangsa Israel, sehingga perlu adanya pembersihan dan pembangunan bait suci kembali agar Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu. Dan dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Hagai, Allah mendesak kepada para pemimpin bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bahkan Tuhan juga berjanji untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada umat Israel yang telah diperbaharui dan disucikan. Dan pewartaan ini sejajar dengan warta dari Nabi Yeskiel yang juga menunjukkan bahwa hari pembangunan bait suci akan datang dan segala suku akan hidup aman tentram di bawah seorang pimpinan dan imam. Bisa dilihat dalam kitab Yeskiel 40 sampai 48. Dan kita akan melihat bersama-sama bahwa ada 4 ciri utama yang menandai kitab Hagai, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Hagai. Yang pertama, beritanya itu merupakan firman nubuat pertama yang terdengar di Yehuda sesudah pembuangan bangsa Israel di Babel. Lalu yang kedua, kitab Hagai ini adalah kitab terpendek kedua di dalam Perjanjian Lama, hanya 38 ayat, di mana yang paling pendek adalah kitab Obadja. Lalu yang ketiga, frase atau kata-kata beginilah firman Tuhan semesta alam dan variasinya itu terjadi 29 kali, sehingga menggarisbawahi betapa pentingnya berita ini bagi kaum sisa yang kembali ke Yerusalem. Lalu yang keempat, kitab ini mencatat nubuat Perjanjian Lama yang paling terus terang mengenai kunjungan Allah di masa depan. Ini tertulis dalam Hagai 2 ayat 7 sampai 10. Lalu kitab Hagai sendiri dibagi menjadi 2 pasal. Pasal pertama 14 ayat, di mana berisi panggilan untuk membangun kembali bait suci. Lalu pasal kedua, pasal 2 yang berisi 24 ayat, itu berisi penghiburan Allah dalam pembangunan kembali bait suci. Nah, di dalam bagian pertama, pasal pertama yang 14 ayat ini dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11, yang merupakan ajakan untuk membangun kembali bait suci, di mana Allah menegur bangsa Israel yang hanya memikirkan pembangunan rumahnya, sedangkan pembangunan bait suci mereka biarkan dan dalam keadaan rusak. Nah, karena kelalaian bangsa Israel ini dalam membangun bait suci, maka Allah menghukum bangsa Israel dengan menahan berkat-berkatnya, seperti panen yang tidak berhasil. Lalu bagian kedua dari Hagai pasal pertama, dari ayat 12 sampai 14, terlihat kepatuhan umat. Jadi setelah mendengarkan teguran Allah, maka bangsa Israel bertobat dan mulai mengadakan pembangunan bait suci kembali. Nah, sedangkan di dalam pasal 2 dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama dari pasal 2 adalah Hagai 2 ayat 1 sampai 10 yang berisi tentang kemegahan bait suci yang baru. Allah menghiburkan bangsa Israel dalam pembangunan kembali bait suci dengan mengatakan, walaupun bangunan bait suci yang mereka bangun tidak seindah bait suci yang pertama, tetapi nanti di masa depan Allah menunjukkan atau memberikan bait suci yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan yang melebihi bait suci yang pertama. Lalu bagian kedua dari Hagai pasal 2 adalah di ayat 11 sampai 15. Bagaimana pembangunan bait suci ini terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis dan teguran Allah terhadap orang-orang najis yang ikut dalam pembangunan kembali bait suci. Bagian ketiga dari pasal 2 adalah di ayat 16 sampai 20, di mana pembangunan bait suci ini mendatangkan berkat. Allah memberitahukan bahwa Ia akan mencurahkan berkatnya kembali kepada bangsa Israel yang mau membangun kembali bait suci Allah. Lalu bagian keempat dari pasal 2 adalah di ayat 21 sampai 24, janji kepada Zerubabel. Allah memberikan janji kepada Zerubabel yang menjadi gambaran Yesus Kristus untuk menjadi hambanya. Jadi kita melihat bahwa kitab Hagai yang ditulis pada tahun 520 sebelum Masehi, ini adalah satu kitab di mana semua nubuat yang dituliskan itu
dituliskan dengan sangat tajam dan jelas dalam jangka waktu 4 bulan, yaitu bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-9 tahun kedua zaman Raja Darius. Dan di dalam kitab Hagai ini kita bisa membaca beberapa ayat yang menuliskan kapan datangnya nubuat-nubuat tersebut. Yang pertama kita baca dalam Hagai 1 ayat 1 yang menuliskan pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Lalu yang kedua kita lihat di dalam Hagai 2 ayat 1b sampai Hagai 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Tertulis dengan jelas, tahun yang kedua, bulan yang ke-7, tanggal 21. Lalu yang ketiga, ada di dalam Hagai 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Lalu di dalam Hagai 2 ayat 19-20, firman Tuhan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Dan tertulis dalam Hagai 2 ayat 21, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, yaitu bulan ke-9. Nah, di sini terlihat bagaimana pesan Tuhan dinyatakan dengan jelas kepada Nabi Hagai. Tahun, bulan, dan tanggalnya disampaikan dengan jelas. Nah, itulah kehidupan Nabi Hagai yang menyampaikan pesan Tuhan buat bangsa Israel. Lalu apa yang menjadi keteladanan Nabi Hagai dan kisahnya hari ini buat kita semua? Kita melihat bagaimana kesetiaan dan kesungguhan dari seorang nabi yang bernama Hagai untuk menjalani panggilan Tuhan sebagai nabi Tuhan yang menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, dan disampaikan pesan Tuhan dengan tegas dan jelas. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan inilah yang membuat Nabi Hagai bisa menerima pesan Tuhan secara rinci, kapan waktunya, pada tanggal, tahun, bulan, tanggal berapa, dan menuliskannya dalam kitab Hagai. Jadi untuk memastikan dengan jelas bahwa kitab Hagai benar-benar berisi pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Nabi Hagai untuk bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa pemakaian penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi Nabi Hagai. Sehingga hari ini pun kita harus meneladani ketaatan, kesetiaan, kesungguhan, kedekatan hubungan dengan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita hidup lebih dekat dengan Tuhan dan kita bisa mendengar pesan Tuhan yang jelas dalam hidup kita, supaya kita juga menyampaikan kebenaran itu kepada sekeliling kita. Sehingga tugas kita selama kita masih hidup dalam dunia untuk menjadi terang, menjadi garam dunia itu betul-betul nyata. Kehidupan kita pun juga menjadi pembawa pesan dan berkat Tuhan buat sesama kita. Dan inilah poin-poin keteladanan dari Nabi Hagai yang hari ini kita dengar, yang membuat kita juga bisa berkata bahwa Nabi Hagai adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.